Shalom Betani Batam Community, bersama dengan kami dalam program 5 menit penuh harapan. Kita melanjutkan pembelajaran kita. Sekarang kita masuk Matius pasal 5 ayat yang ke-17. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Firman Allah berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Saya akan ulang sekali lagi Bapak Ibu supaya Bapak Ibu menangkap firman Allah ini dengan baik. Matius 5 ayat 17. "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Bapak Ibu, coba perhatikan kenapa Kristus mengatakan ini. Yang lebih penting lagi Bapak Ibu, mengapa Matius di bawah wahyu Allah Roh Kudus menuliskan teks ini untuk gereja mula-mula. Ini yang terjadi. Kristus telah memprediksi ke depan. Kristus tahu masa depan. Bahwa ada orang-orang yang akan mulai merendahkan Taurat. Ada orang-orang yang kemudian coba meninggalkan hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Musa, hukum-hukum para nabi. Sehingga Yesus mengatakan dengan tegas, "Jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat." Dan kemudian perkataan Kristus itu dikutip oleh Matius untuk memberitahu kepada gereja mula-mula yang mulai ada ajaran-ajaran yang menganggap percaya Kristus maka kita meninggalkan semua Taurat Musa atau kitab nabi-nabi. Cukup percaya kepada Kristus saja. Itu sebabnya Matius dengan tegas menuliskan kalimat Kristus ini. Sekali lagi, Kristus tahu apa yang akan terjadi ke depan. Sehingga Kristus telah melakukan sebuah pencegahan, sebuah antisipasi sebelumnya. Sehingga Yesus mengatakan kalimat ini. Bapak Ibu, Kristus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Bukan. Yesus mengatakan dengan tegas, Kristus datang untuk menggenapinya. Kalau begitu, perhatikan poin ini Betani Batam Community. Jika Kristus selama hidup di dunia, hidupnya di dunia waktu dia menjelma menjadi manusia, terikat kepada hukum Taurat, demikian juga kita. Perhatikan Bapak Ibu, ini poin penting. Selama Tuhan Yesus hidup di dunia ini, firman itu menjadi daging, kemudian hidup di antara manusia. Dia terikat kepada aturan-aturan hukum Taurat. Dia disunat hari yang ke-8, dia mengalami bar mitzvah di usia 12 tahun, dia mulai berbicara di hadapan umum di usia 30 tahun. Dia ikuti, dia terikat kepada Taurat. Bapak, Ibu, dan saya juga demikian. Biar bagaimanapun, hukum Taurat adalah firman Allah. Hukum Taurat adalah suci. Hukum Taurat datang dari Allah yang kudus. Karena itu hukum Taurat juga adalah kudus. Bapak Ibu, di zaman gereja mula-mula, ada aliran-aliran yang menganggap kalau sudah percaya Tuhan Yesus cukup, lalu kemudian tidak perlu mentaati semua Taurat-Taurat yang lain. Sehingga mereka kemudian hidup dengan tidak ada aturan. Mereka orang-orang yang menolak hukum. Mereka disebut anomos. Orang-orang yang mulai mengabaikan hukum-hukum. Itu tidak benar. Tidak seperti itu. Bapak Ibu, ingatlah baik-baik bahwa hukum Taurat juga datang dari Allah yang kudus. Karena itu hukum Taurat pun adalah kudus. Jika Kristus saja mentaati begitu rupa, Bapak, Ibu, dan saya tidak punya keistimewaan untuk mengabaikannya. Kita harus mentaatinya juga. Karena itu juga hukum yang berlaku bagi kita. Ingatlah baik-baik, Alkitab yang dibaca oleh Kristus adalah kitab Perjanjian Lama. Alkitab yang dibaca oleh para rasul adalah Alkitab Perjanjian Lama. Tulisan para rasul itu adalah tulisan-tulisan yang banyak diilhami oleh Perjanjian Lama juga. Banyak dipengaruhi dan warna-warna dari Perjanjian Lama. Karena itu Bapak, Ibu, dan saya, biar bagaimanapun, Perjanjian Lama adalah firman Allah yang kekal. Sama seperti Perjanjian Baru. Karena itu Perjanjian Lama menerangi Perjanjian Baru. Demikian juga Perjanjian Baru menerangi Perjanjian Lama. Mari kita jangan ikut ajaran-ajaran yang menganggap kalau percaya Kristus cukup, tidak perlu lagi kemudian hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Perjanjian Lama. Oh, Kristus tidak seperti itu. Dia jelas mengatakan dia datang bukan untuk meniadakan, dia menggenapi.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus mengerti arti ini, kebenaran yang sungguh-sungguh. Sekali lagi, jika Kristus terikat kepada Taurat, siapakah Bapak Ibu dan saya sehingga kita merasa istimewa untuk tidak perlu mentaati semua itu? Kita salah kalau kita hidup seperti itu. Mari kita merenungkan kebenaran firman Allah sepanjang hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita juga harus taat kepada hukum-hukum yang ditulis oleh firman Allah. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.